Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi di program Real Talk with Unilubis. Di program ini biasanya saya memang menghadirkan narasumber yang menginspirasi, bisa mendudukan sebuah peristiwa, duduk perkara, sehingga bisa menjelaskan sama kalian. Kalian kan biasanya memang suka sesuatu yang sifatnya explainer ya, menjelaskan apa sih ini, apa sih itu yang sedang ramai dibicarakan. Karena di balik sebuah peristiwa, isu atau fenomena selalu ada sosok manusia, dan kali ini adalah teman lama dari IDN Times, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Azwar Anas. Kira-kira benar nggak nama kementeriannya? Nama kementerian takut salah soalnya. Pak Menteri, terima kasih sudah mampir ke kantor dan studio IDN Times. Tadi saya katakan ini teman lama karena apa? Tahun 2018 kami ini, waktu itu Pak Menteri masih Bupati Banyuwangi, kami sangat dibantu berkolaborasi untuk Indonesia Writer Festival di Ijen yang luar biasa ya. Dan perlu digelar lagi, saya kira itu. Perlu digelar lagi, siap setelah untuk COVID. Digelar lagi setelah COVID. Nah, menarik sekali. Nah, Pak Menteri, supaya nggak langsung mulai serius, karena sebenarnya kita kan akan bicara soal banyak isu yang menarik, soal INA ya, INA digital atau government tech. Sebelumnya kita sempat dapat bocorannya sedikit saja dari Pak Menko Marves, tapi waktu ini adalah tupoksinya dari Menpan RB soal ASN yang ke IKN. Tapi saya mau mulai dengan satu konfirmasi. Pada saat acara Gerindra, ya, Pak Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra mengatakan bahwa Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, menyampaikan salamnya lewat Menpan RB. Benar nggak itu? Iya, kebetulan saya sebelum berangkat saya komunikasi dengan beliau, dan beliau karena banyak sekali kesibukan administrasi yang mesti beliau beresin, beliau nitip salam untuk disampaikan dan mohon maaf tidak bisa datang. Oh, tapi memang berarti Ketua Umum PDIP diundang ya, Bu Mega diundang ya? Beliau kemudian nitip salam karena kebetulan Mbak Puan juga sedang sibuk persiapan high level meeting Indonesia Afrika ya di Bali. Kemudian saya hadir diundang sebagai menteri, sebagai Menpan RB di forum itu, dan kemudian beliau nitip salam. Oke, berarti benar guys, bahwa ternyata memang ada nitip salam. Nah, tapi Pak Menteri ini memang punya kartu anggota PDIP ya? Nah, kita ini sudah menjadi kader di situ udah lama, dan kemudian saya mendapatkan penugasan di di Kemenpan RB, dan di Kemenpan RB ini memang nggak terlalu banyak dikenal oleh publik karena memang kita sedang mengurus SDM, mengurus birokrasi, dan Ibu Ketua Umum sangat concern bagaimana penyelesaian SDM terutama di 3T. Di 3T, mulai beliau sering nanya bidan gimana, perawat kesehatan, guru-guru, termasuk dokter di daerah terpencil, itu jadi concern beliau. Dan oleh karena itu kita sedang siapkan, dan atas arahan Presiden dan Pak Menkes kita koordinasi, kita membuat program insentif khusus bagi dokter-dokter di 3T, sehingga mereka bisa melakukan layanan. Jadi Kemenpan RB ini lebih banyak mengurus tentang SDM. Tetapi kan begitu bicara birokrasi kan nggak menarik bagi dunia anak muda ini, karena birokrasi dianggap ribet, bulet, lama. Kalau bisa diperpanjang kenapa diperpendek, kan gitu terus. Nah, dari sinilah kemudian bagi kami mengurus birokrasi ini tidak kalah mulianya. Karena hampir semua urusan kemasyarakatan ini hampir pasti melalui birokrasi. Nah, cuman ini kan banyak birokrasi yang kadang nggak berdampak buat masyarakat. Oleh karena itu, maka begitu saya dipilih oleh Bapak Presiden jadi Menpan, karena saya jadi Menpan tidak dari awal ini. Tidak menggantikan almarhum Mas Cahyo ya? Kalau pemain bola itu saya tidak dari babak pertama, tadi masuk babak kedua itu pun menit ke-13. Betul. Nah, targetnya banyak, oleh karena itu kami tentukan skala prioritas. Nah, dari arahan ke Presiden setiap kali memberikan arahan, saya searching semua dan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kami simpulkan memang perlu ada gerakan birokrasi berdampak. Karena banyak sekali kesibukan kita di birokrasi, berangkat pagi, pulang sore,
kekurangan orang, kekurangan tempat, kesibukan, bangun tempat, mobil dinas, berjalan dinas, tapi nggak berdampak buat rakyat. Oleh karena itu maka kita membuat gerakan sejak kami jabat, hampir di setiap sesi kami selalu sampaikan mendorong birokrasi berdampak. Dan karena kantor ini juga menilai RB, reformasi birokrasi seluruh kementerian lembaga, kemudian juga menilai akuntabilitas kinerja. Sejak itu kemudian indikator-indikatornya kami rombak. Yang dulu lebih sibuk ke tumpukan kertas, ke proses bisnis, administratif, harus mengisi 295 pertanyaan, mengupload ribuan dokumen, yang dulu sibuk di hulu, sekarang kita geser ke hilir. Apa itu dampak? Maka itu saya lihat waktu itu menghitung ke dampak. Jadi yang dulu hanya ke pertanyaan kertas yang administratif, sekarang dampak. Langsung empat dampak yang kita ukur. Satu, kesibukannya berdampak mengurangi kemiskinan nggak ini? Jangan sampai kesibukan kita ternyata sibuk di administrasi di kantor tapi nggak berdampak mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dia bisa dorong investasi nggak? Kalau nggak, kesibukan di daerah yang bagus, pelayanan bagus, kantor bagus, tapi ternyata investasinya nggak naik. Dan berarti, itu problem kita. Nah, berarti birokrasinya masih ribet. Maka langsung KPI kita langsung investasi. Yang ketiga adalah inflasi. Karena daerah boleh ekonominya tumbuh, tapi kalau inflasi tinggi, daya belinya pasti akan terganggu. Dan belanja produk dalam negeri lewat katalog. Nah, yang keempat yang sangat penting adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Sehingga target kita udah sampaikan ke seluruh kementerian, harapan kita tidak ada lagi penghargaan ke kementerian, ke Pemda, ke provinsi, tapi daerahnya kemiskinannya naik. Berarti outcome-nya nggak dapat. Nah, seluruh orientasi ini kan harus mensejahterakan rakyat. Kira-kira itu. Sebelum ke Ina, karena nyinggung soal birokrasi. Ini yang dekat Pak Menteri ini sebenarnya dari awal juga aktif di Twitter ya, sekarang X. Cuma sesudah jadi menteri mungkin rada kurang aktif ya. Dulu sering sebetulnya. Kebanyakan menteri rata-rata begitu jadi menteri jadi nggak aktif lagi, kayak Menkes juga lebih harus hati-hati katanya. Nah, birokrasi ini misalnya contoh yang populer lah di kalangan media sosial belakangan ya, sehingga sehingga anak-anak muda ini mengatakan apa nih, kok masih birokratis banget. Contohnya misalnya bea cukai, layanan bea cukai, ingat kan yang rame kan? Sampai Alisa Wahid aja pulang dari putrinya Gus Dur, mantan presiden, pulang dari luar negeri, kopernya harus dibongkar apa segala. Jadi birokrasi di bea cukai itu dalam bulan-bulan terakhir itu disorot sekali oleh netizen. Karena dianggap ketidakjelasan aturan apa segala macam. Nah, ketika ada situasi seperti itu yang mendapatkan perhatian publik yang besar, gimana tuh pembahasannya di Kemenpan RB ini, Pak Menteri? Iya, jadi begini, ini kan hampir setiap kementerian lembaga ini punya kebijakan masing-masing yang mestinya ini terhubung. Nah, birokrasi ini selalu paling keluhannya kekurangan orang, kekurangan anggaran, kekurangan tempat. Itu mesti ini. Sejak saya jadi bupati aja begitu jabat, saya mau ini nggak bisa, kurang orang, kurang anggaran. Hampir semua tempat. Nah, kita lihat masalahnya apa. Nah, setelah kita lihat, kita benchmark di internasional. Jadi Pak Presiden ini senangnya kita lihat kalau lihat masalah ini, gimana masalah internasionalnya. Nah, kita lihat ternyata hampir di seluruh dunia 20 negara maju itu yang electronic government service-nya bagus. Ya, kita lihat itu mulai Denmark, Korea dan seterusnya, itu negara yang paling bagus. Nah, kalau negara SPBE sistem pemerintah berbasis elektroniknya ini bagus, rule of law index-nya bagus, indeks persepsi korupsinya bagus. Berarti kalau indeks persepsi korupsinya bagus, birokrasinya ini lancar, transparan, cepat, tidak selo-selo. Kemudian juga pencapaian ekonominya juga bagus. Nah, setelah kita lihat ini semua, kemudian ini harus kita kerjakan program digitalisasi. Sayangnya digitalisasi di Indonesia di birokrasi ini justru menimbulkan masalah baru karena banyaknya aplikasi baru. Jadi digitalisasi dimanai oleh pembuatan aplikasi. Apa yang terjadi? Ada 27.000 aplikasi. Ini yang tercatat, belum di bawah itu. Paling banyak kementerian mana itu? Rata hampir ya. Rata. Di Mahkamah Agung aja lebih dari 4.000 aplikasi, bayangkan. Jadi, nah dari sini maka kalau digitalisasi dimanai dengan pembuatan aplikasi, rakyat akan semakin lelah karena setiap ada inovasi harus download aplikasi satu-satu.
Ini yang terjadi sekarang. Dan setiap kementerian bukan tidak ada ahli IT top-top semua. Dan punya konsultan mahal bagus semua. Sayangnya dari masing-masing kementerian tidak terhubung. Sehingga rakyat tidak mendapatkan kemewahan data. Nah dari sinilah kemudian kami mendapatkan mandat untuk mengkoordinasi ini bersama Mendagri, Menkominfo, Bappenas, Kementerian Keuangan, BSSN. Nah kami bersyukur ketika kami mendapatkan mandat ini, Pak Tony Blair datang ke kantor. Nah kemudian beliau menyampaikan lagi kepada kami, memang tidak ada cara untuk melipat gandakan pencapaian negara kecuali dengan digitalisasi. Walhasil kemudian kita diajak ke Inggris, ke Estonia dan lain-lain. Kesimpulannya, kalau ingin terinteroperabilitas, 3 hal arsitekturnya harus selesai. 1, digital ID-nya harus beres. Yang kedua, data exchange. Yang ketiga, digital payment. Kuncinya ini. Tapi beresin digital ID ternyata nggak mudah. Padahal udah rata, Kepres ada semua. Kita butuh rapat 36 kali rapat. Karena antara Kominfo dengan Dagri merasa ini rapat punya internal kementerian ya? Internal untuk memecahkan ini. Tapi sekarang udah selesai ini untuk jadi SSO, single sign-on. Sehingga dengan demikian, dengan 3 ini targetnya ke depan ini bisa terhubung. Oleh karena itu sekarang tema kita bukan membuat aplikasi, ya, jadi menginteroperabilitaskan aplikasi yang ada. Bahkan kita sekarang dilarang untuk membuat aplikasi baru. Contoh di Kemenkes ada 400 aplikasi puskesmas sekarang jadi 1 sehat. Kemudian semalam Pak Menhub datang ke kami, dari 500 aplikasi di Kementerian Perhubungan sekarang tinggal 37. Nah, terus trennya sekarang harus disederhanakan. Intinya di interoperabilitas. Sehingga dengan begitu layanan masyarakat ke depan akan lebih pendek. Ini kesehatan ke sini sendiri, ke sini sendiri. Akhirnya tadi urusan bea cukai sendiri, urusan paspor kan sendiri. Sudah ada aplikasi, tapi kan ternyata nggak sama sekali menghilangkan peran dari manusia kan. Nah, ketika peran manusia, di situ masih ada moral hazard ya, masih ada problem yang dihadapi oleh rakyat ya. Oleh karena itu, kami di sini selalu menyampaikan digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis. Maka kita contohkan, contoh di sekarang urusan internal ASN saja. ASN ini ngurus dirinya aja ribet dulu. Maka pertama kali kami masuk di 2 bulan pertama, ini mesti diberesin keribetan. Bagaimana mungkin melayani orang lain? Ngurusi ASN naik pangkat ada 14 tahap. Pensiun ada 8 tahap. Jadi panjang, padahal ngurusi haknya sendiri. Nah, sekarang sudah kita pangkas ini. Dari 14 tahap sekarang jadi 2 tahap. Kemudian mengurus ini bagian dari INA ini ya, INA digital ini. Sebelum sampai ke sini tadi, sebelum okay, sampai ke sini. Nah, jadi pemangkasan proses bisnis ini harus digitalisasi sudah dibarengi proses. Kalau enggak tadi, meskipun digitalisasi nambah meja baru. Betul. Nah, maka apa yang terjadi? Contoh di BKN, begitu pemangkasan proses bisnis kita kerjakan dengan digitalisasi, kantor kosong. Karena orangnya kemudian berkurang, digantikan oleh sistem. Di daerah juga sama, arsip tidak lagi tumpukan fisik, karena dengan sistem. Yang anomali adalah digitalisasi jalan, tapi orang tetap banyak. Mejanya tetap ada. Nah, arahan presiden ini nggak boleh. Oleh karena itu ini kita kerjakan. Nah, untuk mengerjakan ini biasanya tergantung menterinya. Kalau menterinya senang IT kayak Mas Nadiem, dia ngerekrut 400 orang talenta digital. Namanya GovTech Edu. Pak Menkes, mantan bankers untuk beresin, bikin 200 orang di sana. Tapi nanti ganti menteri ini hilang. Begitu juga di tempat lain. Dan ini kadang tidak sambung. Nah, belajar dari berbagai negara yang hebat-hebat itu ternyata termasuk Singapura, Inggris, semuanya itu Estonia punya GovTech, government technology. Jadi dia berdiri di tengah yang memaksa keterhubungan sistem tadi dengan tim GovTech. Kalau di Inggris itu ada namanya GDS. Kalau di Estonia itu ada namanya RIA. RIA. Nah, sehingga Perpres 82 lahir atas dasar kita lihat beberapa negara semua mempunyai GovTech, maka Indonesia punya GovTech. Dari sekian nama dipilihlah namanya INA Digital. Jadi INA Digital itu nama government technology. Tetapi INA Digital bukan aplikasi, bukan platform. Nah, karena image orang kalau ada peluncuran suatu itu langsung aplikasinya mana? Karena selama ini kan proyek gitu ya. Nah, presiden nggak boleh lagi, karena kalau nggak ini jadi proyek terus. Jadi INA Digital ini apa? Penyelenggara keterpaduan. Penyelenggara keterpaduan untuk mengintegrasikan tadi. Masalahnya sekarang kan ada aplikasi masing-masing, tapi nggak terhubung. Karena infrastrukturnya tidak terstandar,
keamanan datanya tidak terstandar, sehingga dengan itu terstandar. Nah, ini sebenarnya apa yang kita kerjakan ini adalah fondasi dasar yang amat sangat penting. Kalau ini jalan, mestinya ke depan ketepatan sasaran ini akan luar biasa dari pembangunan. Itulah yang sering saya sampaikan di berbagai kesempatan. Kisah sukses misalnya India dengan digital ID yang tepat, digital payment yang pas dan data exchange, target RPJM-nya India 47 tahun, itu dicapai 7 tahun. 47 tahun dicapai 7 tahun. Begitu juga di Estonia naik 10 kali lipat PDRB, dan Cina dengan digital ID yang benar dan SPBE tadi, kemiskinan bisa 0,6%. Kalau digital ID ini beres dengan terkoneksi tadi, kami yakin ke depan bantuan kemiskinan, pupuk, semua PKH semua pasti akan tepat sasaran, nggak ada yang double lagi. Ya. Nah, jadi data yang selama ini jadi problem di Indonesia itu terbantu, akan sangat digital terbantu ID dengan digital ini ID. setelah belajar benchmark seluruh dunia sekarang arahnya ke sini. Tapi ini membutuhkan keseriusan dari pemimpin negara, dan saya melihat dengan Perpres 82 Presiden punya komitmen luar biasa, dan Presiden terpilih juga sama, setiap rapat beberapa kali beliau diajak dalam rangka untuk ke depan keberlanjutan dari tim sistem. sinkronisasi dari Presiden terpilih juga sudah ketemu dengan tim Menpan RB ya? Iya, terutama terkait dengan bagaimana keberlanjutan sistem ini. Nah, dari sini maka masuk ke INA nih. INA, ya? masuk ke INA. INA kan nanti akhir minggu ke-4 September ya? Nah, INA Digital ini kita ingin belajar bagaimana industri digital itu melakukan kegiatan launching dan seterusnya. Karena ini kan tidak bisa langsung besar. Oleh karena itu kita tiru bagaimana industri-industri digital. Oh, ternyata ada namanya rilis terbatas atau rilis alpha. Kita rilis terbatas dulu supaya feedbacknya langsung kita tangani. Nah, teman-teman ini sekarang melakukan rilis terbatas nih, 500 sampai 10.000 orang rilis untuk usernya ini. Nah, kita sekarang nanti di bulan September ini kita masuk sampai triwulan 4 ini, kita akan rilis terbatas 10.000 ASN khusus program Inagaf. Nah, baru nanti November Desember itu rilis yang melibatkan 138 instansi. Masalahnya apa ini feedbacknya? Jadi step by step. Step by step. Biar ketemu, kalau di IDN Times kalau ada fitur baru juga biar ketemu ada bug-nya, gitu ya. Masalahnya apa supaya nggak gaduh di medsos, tapi kita beresin satu-satu. Tapi sebelum di sini kita masuk di apa? Kita cek dulu di keamanan datanya sebelum kita launching ini. Dicek oleh BSSN. Di stress test terus. Kalau ini masuk error nggak? Kalau ini masuk, setelah ini baru di launching. Jadi melalui tahapan yang sangat serius, dan ini perlu terus bertahap. Nah, baru nanti itu kan ada Inagaf yang pertama, Inagaf, kemudian Inaku, sama Inapas. Inagaf ini adalah pelayanan antar pemerintah. Ini antar pemerintah kan banyak layanan yang kadang membuat sulit publik karena tidak saling terhubung. Contohnya misalnya? Contoh misalnya adalah ada layanan terkait dengan Sakti, terkait dengan Kementerian Keuangan. Kemudian ada layanan yang terkait dengan perencanaan di Bappenas. Ini tapi kalau nggak beres, dampaknya termasuk SIPD. SIPD itu sistem keuangan yang terintegrasi di Kemendagri. Ini ribuan jumlahnya. Nah, ASN sendiri kalau kita hitung dengan seluruh Pemda ada 2.000-an aplikasi. Sekarang tinggal satu namanya Smart ASN. Jadi ASN nanti mulai ngurus, kepangkatanku ini gimana ngurusnya? Ini proses pengurusan pensiunku ini sampai di mana? Kemudian terkait dengan diklatku gimana? Untuk pembelajaran mandiriku gimana? Jadi nggak perlu satu-satu. Ini kita beresin. Nah, ini yang sekarang ke 10.000 ASN nanti masuk di Inagaf jadi satu. Nah, kemudian nanti ada juga Inaku. Inaku ini terkait dengan ID, Mbak Uni. Ini kan kadang, anakku tuh namanya keliru waktu dicetak, masa harus ke kantor kelurahan satu-satu. Lu sekarang tuh orang semua di bank aja udah bisa pakai HP. Sebenarnya proses bisnis ini udah biasa di dunia swasta. Tapi karena banyaknya regulasi, maka nanti ini Mbak Uni tinggal merubah KTP dari HP. Oh, bisa. Dari HP. Tapi nanti dengan Inapas. Jadi nanti Mbak akan dapat password dan seterusnya. Dan ini sudah kita uji coba. Nah, tapi kemarin begitu orang merubah golongan darah, itu bisa. Ternyata nggak sama. Loh, golongan darahnya O kok bisa di golongan darah A? Itu berarti, nah dari sini kita stress test. Oh, ternyata karena belum terhubung dengan kesehatan. Begitu terhubung dengan kesehatan, dia nggak bisa rubah nanti. Ini yang terbatas tadi.
tentu Inaku itu lebih ke individu warga ya, warga ya. ID. Ada sendiri ya. Ya, data sorry, sendiri. yang Inapas tadi. Yang Inapas. Yang Inaku itu pelayanan, contoh pendidikan, kesehatan, ngecek bansos. Jadi nanti dari situ nanti dengan Inapas, dengan SSU, ini nanti Mbak, oh tetanggaku di sini dapat bansos nggak? Loh, ini kok udah dapat. Nah, kita nanti saya bisa saling cek kira-kira gitu. Nah, tentu ini termasuk BPJS tenaga kerja itu masuk di tempat. Jadi sekarang yang kita luncurkan terbatas di bulan September ada 19 layanan. 19 layanan. Terbatas. Sama dengan ya kayak 19 layanan termasuk yang Inagov, Inaku, Inapas. Inapas. Sama dengan dulu Gojek itu kan 9 layanan 2015. 3 layanan ya. Itu pun pakai HP kan dulu. Pakai HP dari 3 layanan 2015. Sekarang udah 20 layanan, sekarang udah nggak pakai HP, udah pakai super app. Kayak yang 10.000 itu berarti harus orang yang digital native ya? Nah, ini PNS dulu kan karena terkait PNS. dengan Inagaf. Ya. Nanti 40.000 nanti itu yang terkait dengan Inaku. Inaku ya. Nanti kita cek ini melibatkan 138 instansi. Dan situ kan kita dapat masukan terus. Ini aja kita udah 5 ribuan kita dapat banyak sekali masukan yang harus disempurnakan dan seterusnya. Memang kadang dengan dan alasan nanti datanya nggak aman. Jadi ini alasan nggak mau terhubung gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin waktu kami ketemu Menteri Komunikasinya Singapura yang sekarang namanya Menteri Digital, dia bilang iya sebenarnya data ini udah ketahui publik, kecuali data-data yang pokok saja yang dilindungi, yang lain ya sudah. Nah, karena data kita ini 60% sudah jadi data publik. Ya kayak misalnya paspor kan, pasti kan kita kalau mau pesen apa segala macam kan masukin nomor, itu udah berarti udah punya orang lain ya. Jadi ada data yang memang perlu dilindungi. Kata dia kurang lebih ya 10% lah, selebihnya udah data yang tidak istilahnya apa? Data strategis. Ya, jadi data strategis. Memang problemnya mungkin adalah soal distrust terhadap keamanan data, terutama karena kemarin Pusat Data Nasional juga dijebol. Nah ini gimana nih dengan INA ini? Ya itu menjadi evaluasi ya. Memang kemarin ada keteledoran internal, ada proses bisnis yang tidak dikerjakan. Sebenarnya bukan karena kehebatannya pembobolnya, ya memang probis di internal kita meremehkan tadi. Dan ini tentu menjadi pengalaman mahal buat kita. Ada yang mestinya nggak boleh di-copy dulu, ini di-copy ya jebol. Nah, probisnya diperbaiki. Dan Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa keamanan data itu pertama. Maka kebutuhan anggaran di BSSN dalam rangka mengoptimalkan peran BSSN untuk menjadi PSRE di program ini kemarin Menteri Keuangan dan di Ratas sudah dibahas lagi, udah dipenuhi. Tapi intinya ujung dari birokrasi ini harus mempermudah rakyat mendapatkan layanan. Ujungnya dari diskusi panjang tadi itu. Karena gini, setiap kali presiden dari pemilu ke pemilu atau dari bupati ke bupati mengatakan akan reformasi birokrasi, biasanya sekarang tuh mungkin orang udah nggak percaya lagi sama kata-kata itu. Karena selalu ya nggak pernah ada dan birokrasi tuh seperti itu aja. Gitu. Gimana meyakinkan? Makanya setelah kita keliling, digitalisasi menjadi keperluan. Karena itu mau tidak memaksa proses bisnis berubah. Proses bisnis harus berubah. Kalau enggak nanti tergantung dengan orang. Ganti pemimpin dipakai enggak. Maka sekarang strict dari arahan Presiden, tidak boleh lagi ada pembuatan aplikasi baru. Aplikasi secara bertahap harus terhubung. Karena kalau enggak nanti akan kekurangan orang terus ini. Tren perusahaan mengurangi orang karena dengan digital, ini malah nambah orang kan gitu. Kecuali yang tidak terdisrupsi oleh teknologi. Maka penerimaan ASN hari ini yang kita angkat yang masih positif growth, tapi yang zero growth, negatif growth tidak kita siapkan formasinya. Apa itu tenaga teknis yang terdisrupsi? Ini zero growth sekarang, nggak boleh tambah. Yang masih positif growth itu 2, guru dan dokter. Kesehatan. Oh, kesehatan, dokter. Karena nggak bisa diwakili teknologi sekarang masih di daerah-daerah. Maka ini masih tumbuh. Maka rekrutmen sekarang yang masih banyak, yang masih tinggi adalah selain talenta-talenta digital, yaitu untuk penyelesaian guru dan dosen dan kesehatan. Kami Pemret bertemu dengan timnya Pak Presiden terpilih ya. Di sana disebutkan bahwa Presiden terpilih concern dengan kebocoran anggaran, dan kebocoran anggaran itu puluhan miliar dolar, dan itu terjadi karena bobroknya birokrasi.
Nah, bagaimana menjelaskan bahwa sistem digitalisasi dan reformasi birokrasi ini juga akan berpengaruh terhadap mengurangi kebocoran itu? Ya, belajar dari berbagai negara maju yang hebat, memang digitalisasi kemudian memperpendek, mengurangi orang, membuat lebih transparan, integritas menjadi lebih tinggi, mengurangi kebocoran, itu pasti sih. Sekarang saja dengan government procurement, dengan pengadaan barang jasa lewat e-katalog, itu kan mengurangi, betul. Nah, tinggal bagaimana ini terus kita dorong, sehingga harga itu kelihatan di atas meja, bukan di bawah meja. Tentu ini ke depan terus akan diperbaiki, sehingga dengan digitalisasi, mestinya kebocoran akan bisa dikurangi dan bahkan bisa ditiadakan. Pak Menteri yakin bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan sistem yang sudah dimulai ini? Kalau kita lihat di ratas terkait dengan rapat paripurna terkait dengan SPBE, beliau hadir, kemudian timnya intent membicarakan ini, saya yakin ini menjadi salah satu opsi. Bahkan kalau ini jalan 100 hari di Januari akan kelihatan hasilnya. Mungkin dalam program 100 hari yang paling segera bisa dinikmati warga secara terbatas, program ini ya? Januari bisa kelihatan hasilnya. Nah, selama ini nanti konsisten. Dan kalau kita lihat kemarin ratas 2 hari yang lalu di Istana terkait dengan INA Digital, Presiden sudah memutuskan. Kami laporkan ada kendala-kendala. Kendalanya apa? Salah satunya pendanaan yang tersebar di kementerian lembaga. Sehingga ini mengganggu proses percepatan di Peruri karena terkait dengan anggaran. Beliau udah putuskan kemarin, anggaran akan tersentral, karena kalau anggaran dibagi-bagi di kementerian nanti dibelikan aplikasi baru lagi, tidak sentral. Dari sini kami melihat bahwa keseriusan Presiden dan Presiden terpilih untuk melanjutkan digitalisasi dalam rangka memperbaiki birokrasi yang lebih transparan, lebih agile, dan lebih melayani. Ya, karena ini INA ini nantinya itu apakah akan berupa badan atau memang itu melekat kepada Kemenpan RB, bahkan untuk yang next government? Terima kasih, ini yang memang perlu kami sampaikan karena memang sebenarnya saya ini paling jarang keluar ke media yang jelasin ini. Saya bahkan diundang nggak berkali-kali kan, karena saya ingin ini jalan dulu. Nah, ini karena sudah agak jalan, saya keluar karena banyak pertanyaan. Kemarin paling saya menghindari diundang media, diundang TV. Kalau enggak nanti jadi menteri akan. Kan repot ini. Nah, sekarang sudah jalan, sudah ini terbatas. Kemudian pemangkasan profesional banyak sekali udah kita lakukan. Nah, baru saya mau keluar. Termasuk ini hari ini diundang, Mbak. Jadi INA Digital ini tidak di bawah Kemenpan. Karena ini SOP dan proses penggajian terhadap talentanya kan beda dengan proses PNS. PNS ini gajinya ya segitu. Kata teman-teman kerjaannya banyak, gajinya gitu aja. Tidak jelas. Sementara talenta digital lu kerjanya dikit, gajinya banyak, kan gitu guyonannya. Karena menggunakan high tech dan oleh karena itu ini dulu ada berbagai pandangan untuk menentukan ini, perdebatan panjang menuju ke sini lama. Kami diskusi Menteri Keuangan, kami Menteri Pendidikan, Mensesnek dan lain-lain. Ini di mana nih tempatnya ini? Nah, apa di Telkom? Oh, ternyata Telkom ini sahamnya udah milik publik. Sementara nanti akan pegang data yang ini kedaulatan data penting. Oh, berarti nggak bisa di Telkom. Maka dicari lagi, kalau itu bikin BLU, wah kalau bikin BLU lama, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dipilah Perum. Nah, satu-satunya Perum yang ada yang sudah menandatangani tanda tangan digital dan lain, Peruri. Karena dia menangani uang dan materai digital, walaupun sekarang sempat ada masalah karena ada masalah CPNS yang harus pakai e-materai ya. Jutaan orang jadi satu pendaftar di luar dugaan kita. Nah, maka kemudian diputuslah Peruri. Peruri ini di bawah Kementerian BUMN dengan proses bisnis sebagaimana harganya berbeda dengan ASN. Kalau di bawah Kemenpan RB nggak mau talenta digital, gajinya sedikit. Dan ini proses bisnis ini kita lihat juga di berbagai negara lain juga sama. Bahwa terkait dengan Peruri ABCD, ya nanti kita perbaiki. Apakah sistemnya, proses bisnis ataupun leadershipnya, kira-kira gitu. Jadi nanti hubungan antara Kemenpan RB dengan Peruri yang akan menjadi penyelenggara dari INA Digital ini seperti apa? Nah, ini kalau wartawan senior pertanyaannya detail. Nah, jadi ada namanya Perpres 82. Nah, Perpres 82 itu menunjuk ada tim koordinator.
Nah, di dalamnya termasuk di Perpres itu dimandatkan selain Menpan RB, Kominfo, BSN, Menteri Keuangan Negeri dan lain-lain, itu ada namanya Menteri BUMN. Nah, jadi mendapatkan penugasan. Kira-kira sama lah kayak Menteri BUMN dapat tugas membangun kereta cepat, membangun jalan tol. Maka istilah kami dulu, Presiden telah membangun berbagai jalan tol di Jawa, luar Jawa. Sudah saatnya sekarang kita membuat jalan tol pelayanan publik. Nah, jalan tol pelayanan publik ini adalah perlu instrumen digital yang terpadu, terintegrasi, tidak sendiri-sendiri. Maka perlu namanya GovTech Ina Digital. Nah, di atasnya lagi, kami tentu nggak bisa sendiri, kami lapor Presiden. Ini ngurus ini, waktu jalannya rata bisa, tapi begitu tanjakan kan perlu mobil 4x4, kita nggak mampu. Nah, maka di situ ada Pak Luhut. Kemudian ada Pak Mensesnek, ada para Menko di atas kami yang dorong bareng-bareng supaya kereta jalan tol pelayanan publik ini jalan. Jadi kayak pengawas gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya? sudah ada perpresnya di situ ya. Jadi ada Kemenpan RB itu di tengah, kemudian ada Kominfo, ada Kepala BRIN, BSN. Nah, kita mengkoordinasikan ini. Nah, mengkoordinasikan senior-senior ini juga agak mudah. Tapi karena saya sebagai orang muda yang datengin enak kira-kira gitu. Apalagi waktu jadi bupati nih semua senior udah ke Banyuwangi ya. Kira-kira gitu. Jadi gitu. Nah, kami mohon dukungan buat sekalian. Insya Allah dengan ini saya kira transparansi, kecepatan. Karena sebenarnya di luar birokrasi ini sudah berjalan. Nah, tapi di kita kan atas nama ini, atas nama undang-undang semua. Nah, kita menjahit atas arahan Presiden dengan Perpres tadi supaya ini terpadu dan segera berdampak dan dirasakan. Mumpung ketemu, karena ini juga lagi rame, pengen dapat jawaban dari Pak Menteri soal heboh CPNS yang sulit untuk mengakses e-materai gitu kan. Itu kan juga pada marah-marah tuh. Pengen jadi CPNS kok susah banget, apa segala macam. Gimana tuh tanggapan Hari ini Pak tadi kita langsung rapatkan dengan BKN, kita putuskan ada dua opsi ini, ada dua opsi diperpanjang atau nanti diperpanjang untuk pendaftarannya ya. Saya bilang tadi segera rapatkan atau tanpa e-materai, nanti aja setelah lulus SKD aja, saya kira gitu. Nah, nanti kita cari solusi. Karena memang ternyata di luar dugaan kita, orang yang berminat jadi ASN itu besar banget. Besar banget. Jadi ini serbu semua, orang mau bikin e-materai semua. Ini kan bagian dari, ini sebenarnya bagian dari pendidikan digital ya buat kita. Dan memang tahun ini formasi cukup besar. Dulu formasi. Sekarang anak muda pengen jadi CPNS, pandemik di mana semua perusahaan swasta banyak yang drop, banyak yang bangkrut, bikin orang tua tuh ke anak bilang kamu PNS aja deh aman gitu. Nah, di samping itu saya kira teman-teman banyak melamar CPNS karena lebih kredibel tahun ini. Lebih kredibel dalam arti tidak ada lagi orang bisa nitip tes CPNS. Ini sudah saatnya semua warga nggak bisa lagi. Sudah saatnya warga biasa punya kesempatan yang sama. Dan kita sekarang sudah pakai double face recognition. Jadi selain daftar waktu ngerjakan soal ada kameranya di sini. Karena kemarin sempat kebobolan. Di luar daftar pakai kamera, begitu ngerjakan pura-pura ke toilet yang masuk orangnya beda. Nah, sekarang begitu ada kamera, begitu orangnya beda, dia tidak bisa kerjakan. Dan Kejaksaan juga pakai sama di tempat kami, begitu juga Kemlu, dan sistem ini menurut saya adalah akan menjamin kesetaraan. Oleh karena itu anak-anak muda sekarang punya semangat, karena sekarang nggak ada lagi orang dalam, semua punya kesempatan. Maka kemarin kita saksikan anak-anak desa lolos jadi jaksa, anak kampung lolos jadi diplomat, bukan hanya anaknya diplomat. Dan real time itu, begitu mengerjakan soal di saya kira ini kesempatan yang sama untuk melakukan reformasi di sistem pengadaan CPNS. Nah, kalau sistemnya udah nggak bener, banyak titipan, tentu berat. Termasuk persiapan ke IKN. Nah, persiapan ke IKN. Pas banget nih Pak Menteri juga flow-nya oke nih. Jadi dari 9.000 ke 6.000, kemudian 1.700, apa yang terjadi? Ya, jadi kan begini, program pengerjaan di lapangan tidak semuanya paralel dengan perencanaan. Dan problemnya ternyata bukan anggaran, cuaca. Cuaca ini menyebabkan target, karena kalau dikebut dalam perumahan. Karena ini kan berkait kalau begitu ASN akan pindah kan terkait dengan hunian sama perkantoran. Jadi target bandara yang mestinya selesai bangunan karena cuaca kan nggak bisa dikebut, kualitasnya akan terganggu. Sehingga inilah yang menyebabkan beberapa perencanaan tidak berjalan sebagaimana skenario karena cuaca. Memang pernah 1 bulan itu yang tidak hujan hanya 1 minggu. Jadi lebat sekali dan tidak mungkin. Nah, kita sudah buat skema. Skema 1, skema 2, skema 3, dan
perpindahan ini bukan hanya soal memindahkan orang ke IKN, tapi arahan Presiden merubah budaya kerja, melakukan transformasi yang lebih digital. Kalau sama saja dengan di Jakarta dengan Jakarta, apa bedanya di IKN? Hanya ganti gedung saja. Nah, inilah yang ditekankan beliau. Maka kita lakukan simulasi proses pemindahan mulai 14.000, terus-terusnya 23.000, 14.000, 6.000 sampai jatuh ke 1.200. 1.200 itu kapan? Nah, 1.200 kan mestinya September. Kalau lihat apartemen udah siap bertahap. Tapi kan Presiden ada arahan baru. Kalau sistem digitalnya belum seluruhnya disiapkan, jangan buru-buru. Nah, apalagi kemarin Presiden terpilih punya komitmen setelah lihat beliau punya semangat luar biasa bagaimana dipersiapkan dengan baik. Nah, kalau kita lihat apartemennya bagus banget, satu orang dapat 98 meter. 3 kamar. 3 kamar. Kalau dulu kan rencana sharing. Presiden itu sama mereka pindah sama keluarganya kan? Nah itu. Kemarin yang terbaru arahan dari beliau, setiap ASN yang punya keluarga yang masuk skema pemindahan, dia boleh sama keluarganya. Jadi tidak lagi sharing. Supaya lebih kerasan, lebih langsung. Dan kalau kita lihat tadinya kalau misalnya dia masih bujangan, belum menikah, dia sharing ya? Kalau sampai sekarang kalau dulu itu ya? Ya, kalau dulu meskipun punya keluarga di tahap awal ini keluarganya ditinggal, dia sharing di sana. Nah, sekarang yang baru setiap yang punya keluarga yang ngajak dia langsung bisa satu apartemen 1 unit. Gratis ya? Gratis. Milihnya gimana? Kementerian apa saja yang akan menjadi yang pertama pindah ke sana? Nah, ini pertanyaannya dalam terus. Nah, jadi kita sudah petakan. Dulu kan kamu dulu, aku dulu, kamu dulu. Nah, sekarang diputus seluruh kementerian pindah, tetapi berdasarkan skala prioritas. Karena Jakarta tetap akan jadi kota bisnis. Maka deputi-deputi yang terkait itu pindah dulu sana. Oh, deputi ini, asdep ini, eselon ini yang pindah dulu. Sehingga fungsi-fungsi pemerintahan bisa berjalan. Dan ada di sana udah disiapkan 4 kantor Menko, di mana satu kantor Menko itu ada 8 menteri di tempat itu. Jadi kira-kira kayak Mbak Uni waktu ke beberapa negara lah, kalau ke Australia, ke New Zealand, kemana, kalau ke menteri, menterinya ini di sini ini, di lantai ini menteri ini. Jadi enak, satu gedung itu udah minimal beberapa menteri. Dan begitu jadi satu bukan Menko. Beda-beda bangunan ya. Jadi satu gedung, satu komplek itu Menko Polhukam misalnya. Oh, di sini ada Menteri Pan RB, ada menteri lengkap di situ. Jadi rakor itu seperti di beberapa negara waktu saya ke Australia itu, ya makan siang udah jadi rakor sambil makan siang, efisien sekali. Nah, jadi memang pembentukan pemerintah yang digital yang efisien, termasuk sistem kerja. Nanti Kemenpan akan mengeluarkan Permenpan terkait dengan sistem kerja sesuai dengan arahan Presiden, termasuk bekerja dari berbagai tempat dan seterusnya. Emang minat dari ASN untuk pindah ke IKN gede? Sampai hari ini saya belum menerima surat penolakan. Justru ada anak yang tidak masuk skena pemindahan, dia ingin pindah. Nah, di sana. Jadi bisa dibayangkan Mbak Uni, di sana kualitas kesehatan udaranya 6 gitu ya. Di tempat lain sudah 50, 150. 6 kan sekarang masih dikit Pak Menteri. Nanti kalau udah ada ribuan juga turun itu. Tapi kan di sana dilarang ada kendaraan kecuali listrik. Jadi ini saya kira yang di kawasan inti ya. Saya lihat ada skenario yang luar biasa. Jadi tidak boleh, meskipun Mbak Uni nanti punya mobil bagus Mercy, kalau belum pakai listrik nggak boleh masuk. Dan itu saya kira keren ya. Termasuk sekarang sedang ditanam dengan berbagai macam jenis tanaman supaya flora dan fauna tumbuh di tempat itu. Pak Menteri sempat mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif 100 juta bagi ASN yang mau dipindah ke sana, tapi ditolak oleh Bu Menkyu. Itu ditolaknya untuk sekarang atau nanti Jadi gini, bukan ditolak tapi dihitung kira-kira gitu supaya tidak merusak keadilan dengan yang lain. Bahkan kemarin dari DB nanyakan kenapa harus dikasih tunjangan, karena ASN harus siap ditempatkan di mana saja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kenapa ada ide untuk ngasih insentif 100 juta? Karena memang pertama ada tunjangan kemahalan. Di sana kan masih awal kan mesti mahal. Ekosistemnya kan belum terbentuk semua ini. Biasalah pionir itu kan perlu insentif. Nah, nilai insentifnya ini yang wajar untuk seperti kita ke 3T dan seterusnya. Karena di awal pindahan dan seterusnya, sehingga butuh insentif di awal. Nah, kita sedang rumuskan. Oke. Pak, ini kan sudah 20 Oktober pemerintahan baru ya. Betul. Kalau
Pak Menteri meskipun masuknya tadi di 2022 ya kalau saya nggak salah ya di Kemenpan RB, merasa apa yang masih PR selain implementasi dari INA Digital dan pemindahan ASN ini sebagai Menpan RB? Iya, jadi birokrasi berdampak itu jadi PR. Saya udah bilang kepada teman-teman, setiap rapat, jangan sampai rapat ini tidak berdampak. Udah nginep rapat di kantor dikasih kue atau perjalanan dinas banyak. Jadi kita harus dorong ke seluruh lapisan birokrasi berdampak. Setiap kesibukan, setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak. Kalau nggak berdampak, buat apa bangun kantor? Kalau nggak berdampak, buat apa beli mobil dinas dan seterusnya. Sehingga dampak tadi ujung dari pelayanan. Itu sih menurut saya. Itu tadi yang kembali ke soal karena nyebut mobil dinas yang nanti di ASN itu berarti di IKN mereka nggak perlu pakai mobil ya? Karena nanti ya, karena berdekat ya, bahkan ada mobil ada otonom yang listrik. Menurut saya udah ke sana kan? Udah ke sana kan? Yang sesudah ini belum. Wah, harus ke sana. Oh, tuh olahraga pagi enak. Cuacanya nyaman. Memang kalau belum ke sana banyak pikiran-pikiran yang kalau ke sana saya kira akan ada. Tapi ini kan Pak Prabowo tidak menjadikan pembangunan IKN sebagai prioritas, makanya anggarannya kan diturunkan, akan terjadi slowing down. Tapi kemarin waktu ke sana beliau waktu sambutan beda ya. Beliau excited setelah melihat istana yang sangat Indonesia. Bagaimana begitu masuk ada seperti tiang-tiang kerajaan Sriwijaya, masuk lagi ke sini ada Majapahit, masuk lagi ke sini ada Melayu, luar biasa saya kira. Jadi perlu masuk menurut saya. Kita dulu biasa-biasa, setelah masuk Indonesia banget. Nah, persepsi kita udah kebentuk. Kalau ke istana tuh kayak Eropa gitu dong. Padahal itu katanya kan warisan dari kolonial. Nah, kira-kira gitu. Kolonial banget kan persepsi. Makanya sekarang orang Indonesia kalau mau bangun istana pilarnya kayak kolonial semua karena padahal pilar-pilar Majapahit, Sriwijaya, dan menurut saya Indonesia banget ya di sana. Dan begitu beliau lihat kemarin excited beliau. Dan beliau pengen sampai guyon, mana nih ruangan Banyumas? Nah, kan gitu. Sekarang udah ada ruangan Majapahit, ruangan Bojonegoro. Beliau ini Pak Prabowo. Iya, waktu datang dan beliau excited melihat itu dan bahkan pengembang properti yang rame di YouTube itu, beliau aja terkagum-kagum melihat itu. Nah, saya sih hanya melihat bahwa orang-orang Indonesia ini telah mengukir sejarah baru menurut saya. Tinggal bagaimana lingkungan tetap kita jaga, budayanya tetap tumbuh. Apalagi kami dengar nanti setiap akhir, saya waktu itu sempat sampaikan, wah Pak Presiden kan jalannya lebar. Ini setiap bulan bisa dibikin festival Indonesia, wah bagus dia bilang. Ya, ini kalau setiap bulan ada festival, nanti festival Dayak, Melayu, festival Jawa Timuran, Majapahit, wah kan keren menurut saya. Udah ada kili-kili nggak bahwa Pak Menteri nanti akan bergabung juga atau diajak untuk bergabung di pemerintahan berikutnya? Kalau itu kan prerogatif Presiden. Tapi sampai Oktober kami akan kerja keras agar arahan dari Presiden, arahan dari banyak tokoh yang harapannya sangat tinggi ke birokrasi ini minimal setapak demi setapak nanti kita bisa perbaiki. Terima kasih banyak Pak Menteri atas sharingnya dan update-nya tentang apa program besar. Saya nggak mau pakai proyek ya, soalnya kalau proyek itu kesannya terus jadi kayak negatif gitu ya. Program besar yang sedang disiapkan dan sudah mulai diluncurkan oleh Kemenpan RB, INA Digital, kemudian juga tentu nanti yang tidak kalah penting adalah literasi digital ya buat semua warga Indonesia. Kalau kan belum semuanya juga bisa pakai makanya ini masih hybrid lah ya. Selain digital yang manual tetap jalan, orang gunakan KTP itu masih bisa. Tapi sekarang secara bertahap teman-teman sudah pakai IKD, identitas kependudukan digital. Sekarang bertahap. Nah, mohon bantuannya Mbak Uni dan teman-teman Pimret, saya mohon maaf baru sekarang kesini, sering di WA. Karena kemarin masih akan terus. Nah, sekarang sudah. Terima kasih dan itu tadi obrolan saya dengan Menpan RB Pak Azwar Anas dan kita akan menunggu bagaimana hasil rolling out dari tahap pertama ya, istilahnya itu tes alpha ya, alpha test rilis dari INA Digital. Dan sampai ketemu di Real Talk with Unilubis berikutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian komen dan share di YouTube IDN Times. Terima kasih Pak Menteri. Good luck ya.